Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang istilah-istilah penting dalam pelajaran shorof. Di sini akan kita sampaikan 5 hal. Yang pertama adalah tentang wazan. Yang kedua tentang mauzun. Kemudian yang ketiga tentang fa fi'il. Yang keempat tentang ain fi'il. Dan yang kelima tentang lam fi'il. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena 5 istilah ini adalah 5 istilah yang sangat sering kita jumpai ketika kita belajar tentang tasrif. Ya, di sana ada wazan, ada mauzun, ada fa fi'il, ain fi'il, dan ada lam fi'il. Yang pertama adalah tentang wazan, al-waznu. Ya. Kita tuliskan di sini wazan adalah timbangan yang dijadikan sebagai patokan atau sebagai ukuran ya bagi kata-kata yang lainnya. Jadi wazan itu sebagai timbangannya. Kata yang lainnya diukur dengan wazan tersebut. Misal ya ada wazan fa'ala dan ada af'ala. Ya, wazan yang kita pelajari di buku shorof dasar ini, di situ ada 22 ya, ada 22 wazan semuanya ya. Dan kita ambil dua contoh. Contoh wazan adalah fa'ala. Contoh wazan yang lain adalah af'ala. Kemudian yang kedua adalah mauzun. Mauzun ya, nanti kita kaitkan dengan wazan. Al-mauzunu, mauzun adalah yang ditimbang. Kalau wazan dia sebagai patokannya, sebagai ukurannya, kata yang lain diukur dengannya, ditimbang dengannya. Kalau mauzun adalah kata yang ditimbang, sehingga ia merupakan kata yang harus mengikuti wazan. Ya, kita lihat perbandingannya. Kita ambil 2 contoh, ada mana'a dan akbara. Ini contoh mauzun. Sehingga kaitannya wazan dan mauzun ya, kita bisa katakan bahwa mana'a ya, fi'il apa? Mana'a ya. Di situ ada mim fathah, nun fathah, ain fathah. Mana'a. Dia berwazan apa? Fa'ala gitu. Dan kita lihat harokatnya. Hurufnya sama-sama 3, harokatnya juga sama-sama fathah, fathah, fathah itu. Maka kita katakan mana'a, dia wazannya apa? Fa'ala. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Misal ada dhahaba, apa wazannya? Fa'ala. Misal ada akala, apa wazannya? Fa'ala. Misal ada kharaja, apa wazannya? Fa'ala. Misal ada roja'a, apa wazannya? Fa'ala ya. Jadi mana yang wazan fa'ala? Wazan fa'ala itu adalah ketika ada kata hurufnya 3 dan harokatnya fathah, fathah, fathah. Maka kita katakan kalimah atau fi'il tersebut dia berwazan fa'ala. Contohnya apa di sini? Di sini kita contohkan mana'a ya, dia wazannya fa'ala. Sedangkan contoh kedua ada fi'il akbara. Ya, maka kita katakan fi'il akbara ini wazannya af'ala gitu. Sehingga akbara, af'ala, mana yang disebut wazan? Yang disebut wazan ya af'alanya. Mana yang disebut mauzun? Yang disebut mauzun adalah akbaronya. Ya, karena akbaro dia ditimbangkan kepada af'ala, atau af'ala dia sebagai ukuran bagi kata yang lainnya.
dan sangat banyak. Ya, misal ada asghara berarti dia berwazan af'ala. Ada akroma berarti dia berwazan af'ala. Ya. Misal ada aq'ada berarti dia berwazan af'ala. Anzala berwazan af'ala. Ya, dari contoh ini kita menjadi tahu bahwasanya mana yang wazan, mana yang mauzun. Sekali lagi, apabila kita ditanya af'ala ini namanya apa, ini adalah merupakan wazan. Kalau akbaro adalah mauzun, ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa mana'a itu berwazan fa'ala, sedangkan akbaro berwazan af'ala. Atau kalau dibalik, ya, kalau dibalik kita katakan seperti ini. Di antara mauzun bagi wazan fa'ala adalah mana'a. Di antara mauzun bagi wazan af'ala adalah akbaro. Ya, ini adalah sebagai contoh saja, adapun di luar sana masih sangat banyak. Ya, yang intinya setiap kata yang di situ 3 huruf kemudian harokatnya fathah, 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 maka kita sebut dia berwazan fa'ala. Mana'a berwazan fa'ala. Adapun semacam akbaro, maka dia bentuknya seperti af'ala, maka kita katakan akbaro berwazan af'ala, atau contoh mauzun bagi wazan af'ala adalah akbaro. Kita tuliskan di situ fa'ala contoh wazan, contoh mauzunnya mana'a. Af'ala contoh wazan, contoh mauzun dari af'ala, contoh mauzunnya adalah akbaro. Itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah istilah fa fi'il, fa'ul fi'li. Fa fi'il adalah huruf pertama pada wazan fa'ala. Misal huruf mim pada fi'il mana'a. Kita tahu fi'il mana'a tersusun dari 3 huruf, mim, nun, dan ain. Maka yang merupakan fa fi'il itu adalah huruf pertamanya, yaitu huruf apanya? Huruf mimnya. Ya. Misal ya, ada fi'il jalasa. Mana fa fi'ilnya? Huruf pertamanya, yaitu jimnya. Misal ada fi'il kharaja. Mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah huruf kha-nya. Misal ada fi'il zahaba. Ya, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah huruf dzalnya. Ya, ini bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah ainul fi'li. Ainul fi'li atau ain fi'il adalah huruf kedua pada wazan fa'ala. Ya, huruf kedua. Misal huruf nun pada mana'a. Kita lihat mana'a, huruf keduanya huruf apa? Huruf nun. Dia namanya ain fi'il, ainul fi'li, ya, atau ain fi'il. Misal ada fi'il jalasa. Mana ain fi'ilnya? Huruf keduanya, yaitu lamnya. Satu lagi. Misal ada fi'il kataba. Mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya adalah huruf ta'nya, ya, karena ta di sini dia terletak pada huruf yang kedua. Kemudian yang kelima ada istilah lam fi'il atau lamul fi'li. Adalah huruf ketiga pada wazan fa'ala. Misal huruf ain pada fi'il mana'a, atau huruf yang terakhirnya, ya, huruf ketiganya pada wazan fa'ala. Ya. Contoh yang lain misal ada zahaba, mana lam fi'ilnya adalah huruf ba-nya, ya, karena huruf ba-nya itu huruf yang terakhir atau huruf yang ketiga. Ya, sehingga kesimpulannya sangat mudah sebenarnya, bahwasannya pada wazan fa'ala, fa-nya namanya fa'ul fi'li, ainnya namanya ainul fi'li, dan lamnya namanya lamul fi'li. Ketika dibandingkan dengan fi'il mana'a, maka mimnya dia sebagai fa'ul fi'linya, nunnya sebagai sebagai ainul fi'linya, dan ainnya sebagai lamul fi'li, ya. Dan bisa kita kiaskan ke contoh-contoh yang lainnya dan sangat banyak. Misalnya ada
qara'a. Kalau kita ditanya fi'il qara'a, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah huruf qafnya. Mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya adalah huruf ra-nya. Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya adalah huruf hamzahnya. Sehingga qara'a. Yang pertama sebagai fa fi'il, yang kedua sebagai ain fi'il, dan yang ketiga sebagai lam fi'il. Kemudian adapun pada fi'il-fi'il yang mazid, yang sudah mendapatkan tambahan, misal kita ambil satu contoh yaitu fi'il istaghfara, ya, maka ia berwazan istaf'ala, ya. Dan kita tempatkan fa fi'il dan ain fi'il serta lam fi'ilnya dengan mengambil sulasinya. Dan sulasinya adalah ghafara. Ya, sehingga kita katakan bahwa pada fi'il istaghfara yang merupakan fa fi'ilnya adalah huruf ghainnya. Kemudian ain fi'ilnya adalah huruf fa-nya dan lam fi'ilnya adalah huruf ra-nya. Adapun hamzah wasalnya, sin dan ta itu hanyalah huruf tambahan. Ya, bisa kita lihat di situ istaghfara, ghainnya adalah fa fi'il, fa-nya adalah ainul fi'il, dan ra-nya adalah lamul fi'il. Di sini kita berikan sedikit latihan, berikan satu contoh mauzun bagi wazan fa'ala. Ya, silakan cari satu contoh mauzun bagi wazan fa'ala, sangat banyak. Yang kedua, sebutkan apa wazan dari fi'il inkasaro. Ya, ini inkasaro ini wazannya apa? Ya, silahkan dilihat di buku sorof dasar, dia masuk ke wazan yang mana gitu. Kemudian yang ketiga, sebutkan mana yang merupakan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il pada fi'il kabura. Ada fi'il kabura, fa fi'ilnya yang mana, ain fi'ilnya yang mana, dan lam fi'ilnya yang mana. Dan yang terakhir, sebutkan mana yang merupakan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il pada fi'il jahada. Itu. Ini yang sudah mazid. Caranya adalah tadi ambil sulasinya. Maka pada fi'il jahada, yang fa fi'ilnya yang mana, ain fi'ilnya yang mana, dan lam fi'ilnya yang mana. Ya, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.